Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 Daerah Istimewa Yogyakarta, perkenalkan saya Marwanti dari SD Karangjati untuk membawa pada sesi hari ini pukul 8 sampai dengan 9. Dan saya akan ditemani oleh moderator kita, Ibu Sayekti Astuti dari MI Husnayain Sleman yang memandu presentasi dari Ibu Aah, begitu nama kerennya, nanti akan diperkenalkan oleh beliau. Kepada moderator Ibu Sayekti kami persilahkan. Silakan Ibu Yekti. Ya, terima kasih Bu Marwanti selaku host pada sesi ini. Bapak Ibu instruktur VCT Batch 6 yang kami hormati, Bapak Ibu peserta VCT Batch 6 yang kami hormati, pagi ini kita akan belajar seluk-beluk menjadi guru sekaligus MC yang baik, yang akan dibawakan oleh Ibu Maftuhatul Fikriyah, SHI, dari SD Budi Mulia 2 Panjen. Acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi selama kurang lebih 20 menit. Dan sesi kedua tanya jawab. Pertanyaan bisa dikirim melalui chat atau secara langsung saat sesi kedua dimulai. Bagi yang hendak bertanya langsung, mohon klik lampion tangan di partisipan atau chat akan bertanya langsung. Kami berikan kesempatan bertanya langsung sesuai antrian di chat. Sambil mendengarkan presentasi, Bapak Ibu dipersilahkan mengisi link presensi di chat. Kita sambut presenter kita, Ibu Maftuhatul Fikriyah. Oke, baik. Kenapa tidak? Silakan Oke, Bu. baik. Terima kasih kepada Bu Marwa dan Bu Sayekti. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali. Ini persembahan dari kelompok kami. Untuk kali ini kita membahas tentang guru plus MC, kenapa tidak? Tapi sebelumnya ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Maftuhatul Fikriyah, biasa dipanggil Aah. Mungkin itu panggilan akrabnya. Kalau Maftuhatul Fikriyah mungkin terlalu panjang, jadi boleh dipanggil Bu Aah. Saya lulusan dari Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Keseharian saya ngajar di Civic Social Studies di SD Budi Mulia 2 Panjen. Mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu semuanya biasa disebut dengan IPS dan PKN. Selesai kuliah saya langsung ngajar, kemudian saya juga karena saya punya kesenangan atau hobi pada dunia MC, saya mengajar ekstrakurikuler MC yang di Master of Ceremony. Sampai sekarang alhamdulillah masih tetap ngajar, dan alhamdulillah selain itu juga saya punya pengalaman MC, mungkin belum yang sampai profesional banget, tetapi insya Allah banyak belajar pada orang-orang yang sudah punya pengalaman. Mungkin sekilas itu dulu. Langsung saja kita kepada, sebelumnya saya pengen sekali nih untuk mengingatkan kembali, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah tahu, tapi saya sedikit kita semuanya mengingat kembali, apakah sih guru itu? Arti guru menurut KBBI yaitu didefinisikan sebagai orang yang pekerjaannya atau mata pencahariannya adalah mengajar. Dan saya di sini juga akan mengambil pendapat salah satu tokoh, yaitu Hadar Nawawi. Guru diartikan ke dalam dua sisi. Pengertian guru secara sempit ialah yang berkewajiban mewujudkan program kelas, yakni orang yang kerjaannya mengajar dan memberikan pengajaran di dalam kelas. Sedangkan pengertian secara luas ialah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anaknya dalam mencapai kedewasaannya masing-masing. Nah, sebenarnya apa sih kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru? Nah, di sini saya membahas 5 hal. Yang pertama yaitu menguasai kurikulum, itu sudah pasti. Yang kemudian yang kedua, menguasai materi setiap mata pembelajaran. Kemudian menguasai metode dan evaluasi belajar. Setia terhadap tugas dan disiplin dalam arti tugas. Saya yakin semua guru sudah, insya Allah sudah memiliki kemampuan ini. Nah, tetapi kemudian, apakah seorang guru hanya berkutat dengan materi ajarnya? Kalau menurut saya pastinya tidak. Tapi apakah guru harus memiliki skill yang lain? Ya, jawabnya iya. Jadi seorang guru harus memiliki skill yang lain yang paling dia sukai, kemudian terus dikembangkan. Nah, kebetulan karena saya menyukai dunia MC, saya memilih MC. Cerita sedikit ya, ini cerita sedikit kenapa saya bukan menguasai, menyukai dunia MC. Jadi saat itu saya hamil usia 6 bulan. Nah, kebetulan di sekolah saya itu
ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang membutuhkan MC, salah satunya adalah pentas orkestra dan pentas tutup tahun. Waktu itu saya ikut audisi yang untuk orkestra. Jadi MC orkestra. Saya waktu itu langsung daftar aja, padahal saya hamil dan saya waktu itu mikir, udahlah kayaknya tantangan nih karena belum pernah. Akhirnya saya ikut dan singkat cerita kemudian saya lolos. Setelah itu saya kan pasangan lolos saya itu kita udah mulai latihan, tapi karena ada suatu halangan, pasangan MC saya akhirnya nggak jadi. Akhirnya saya dipasangkan dengan Ferry Anggara, penyiar TVRI. Nah sejak itulah saya belajar dan terus belajar. Alhamdulillah juga silaturahmi masih terjalin sampai sekarang dan saya setiap disuruh menjadi MC, saya pasti akan mengatakan iya. Bukan karena apa, tapi saya berpikir saya harus mau belajar karena orang saya yakin MC-MC yang di TV ataupun bahkan para artis lah yang sukses jadi host juga berawal dari sesuatu hal yang kecil. Nah, terus kemudian saya hubungkan, kenapa atau apa hubungannya guru dan profesi MC? Ya, menurut saya menjadi MC itu membuat kita terbiasa berbicara di depan semua audiens, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Nah, menjadi MC itu membuat kita itu jadi kreatif, kemudian membuat kita juga jadi bisa improvisasi, kemudian membuat kita juga jadi atraktif, yang pasti banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan untuk menjadi seorang MC. Nah, sebelum ke yang ini, nah ngomong-ngomong masih ada hubungan dengan MC, jadi dulu saya pertama kali MC itu juga sangat deg-degan, bahkan saya itu rasanya udah pengen cepet selesai, ngomongnya terlalu cepat, kemudian terlalu menggeh-menggeh kalau orang Jawa bilang. Tapi setelah sering mencoba dan sering mau, akhirnya ya itu sangat membantu saya juga di dalam kelas. Jadi ketika saya menghadapi situasi yang tidak sesuai saya inginkan, saya bisa belajar untuk improvisasi karena ternyata ketika jadi MC misalnya apalagi kalau di acara besar itu kan nggak mungkin kita karena bingung terus kita kelihatan grogi nggak bisa ngelakuin apa. Nah itu makanya jadi MC menurut saya membuat banyak sekali belajar. Nah lalu sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita lakukan jadi dari seorang guru? Terus potensi kita sebagai seorang guru mau menjadi MC atau apapun. Jadi kalau kita sukanya jadi MC, ya otomatis kita mengasah ke MC. Kalau kita memang sukanya bidang lain, ya nggak masalah. Tadi berhubung karena kebetulan saya suka dunia MC, saya lebih memotivasi untuk MC. Jadi itu dulu, yang penting intinya saya lebih pengen mengajak Bapak Ibu semuanya untuk menggali potensi kita masing-masing. Mungkin sementara itu dulu, saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian pemaparan tentang guru plus nge-MC, kenapa tidak, dari Ibu A. Monggo silakan yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan dari Bu Ayu Dewi kemarin, Bu A. Bagaimana cara membuka atau menutup acara? Beliau ingin Bu A atau apabila tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Monggo silakan. Oke, baik. Saya akan sedikit mencontohkan, mungkin ini lebih ke acara yang sifatnya non formal saja ya. Ini ceritanya kayak acara kalau di sekolah saya itu kan ada acara kelas meeting, biasanya ada lomba-lomba, salah satunya ada gerak dan lagu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Coba Miss mau dengar, mana semangatnya? Kalau Miss A bilang, mana semangatnya? Kalian bilang, yes, yes, yes. Mana semangatnya? Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah semuanya semangat dan saya lihat wajah-wajahnya ceria banget nih karena semuanya hari ini sudah siap menampilkan gerak dan lagu dari kelas masing-masing. Nah, mungkin karena semua udah penasaran nih, mungkin bisa akan langsung mulai dulu dari peserta yang pertama. Kalau untuk opening yang penutupnya, bagaimana? Tampilannya ternyata bagus-bagus semuanya ya tadi. Dan alhamdulillah tadi juga udah banyak nih yang dapat door prize. Coba bisa mau dengar suaranya. SD Budi Mulia 2 Panjen. Yes, yes, yes. Wow, semuanya semangat. Tapi karena waktu juga yang sudah makin siang, kita mungkin akhiri dulu acara ini. Tapi yang pasti dari Miss A bahwa kalian harus selalu semangat,
Untuk pengumumannya masih esok hari, jadi silakan kalian selamat penasaran di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu terus kemudian yang tentang ini ya, tentang bagaimana kalau acara tidak sesuai. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah acara itu formal atau tidak formal atau semi formal. Kalau formal, kita improvisasi kita adalah untuk hal-hal yang sifatnya juga tidak berlebihan. Kalau saya biasanya kalau untuk acara formal, saya sebelum acara itu biasanya sudah menulis banyak catatan. Misalnya acara wisuda, saya akan menuliskan prestasi sekolah, profil sekolah di kertas yang saya pegang itu. Jadi itu untuk jaga-jaga. Kalau nanti ternyata misalnya acara harusnya jam 9, ternyata jam 9 belum mulai. Nah itu biasanya itu yang akan saya baca-baca. Atau kadang-kadang juga dari seksi acara atau stage manager akan memberikan catatan kalau ternyata acara tidak sesuai, saya istilahnya dalam arti dipesenin mau apa. Itu kadang seperti itu. Atau kalau acara yang tidak formal, biasanya saya itu malah akan lebih mudah. Karena acara tidak formal itu kan lebih relax, lebih santai. Biasanya saya selipin dengan bagi-bagi door prize, atau misalnya nge-game, atau misalnya kalau ada penampil berikutnya sudah siap, itu yang akan saya tampil. Tapi memang intinya harus ada komunikasi dengan seksi acara. Karena MC dengan seksi acara kan berbeda. Kalau MC itu ya dia khusus yang membawakan acara itu dari awal sampai akhir, sedangkan seksi acara kan yang membawai keseluruhan. Jadi intinya itu sih. Jadi sementara itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Ini ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana cara menghilangkan rasa grogi atau demam panggung? Monggo silakan Pak. Ya. Pertama, rasa grogi itu sebenarnya memang untuk menjadi tidak grogi itu pertama memang kalau sudah terbiasa. Tapi kalau saya dulu mengawali dari pas saya awal-awal kan masih sering banget grogi. Jadi ketika saya mulai acara, kalau berdoa itu sudah pasti ya kita sesuai dengan agama kita masing-masing, tarik nafas dan sebagainya. Terus ketika saya memulai acara, misalnya itu acara di panggung, saya ketika begitu saya naik ke atas panggung, saya akan melihat ke seluruh audiens. Jadi dari kanan, tengah sampai ke samping kiri itu semua saya lihat. Saya mencoba untuk berinteraksi secara mata dulu, ada eye contact dengan penonton. Nah setelah itu kemudian saya baru mulai menyapa, salam dan sebagainya. Apakah saya waktu itu masih merasa grogi? Iya. Tapi saya mencoba untuk merilekskan diri. Dan itu memang harus istilahnya belajar pelan-pelan. Penampilan pertama misalnya masih grogi, oke. Itu dengan cara pokoknya ketika naik panggung itu jangan pernah menundukkan kepala ketika kita mengawali sebuah acara. Entah itu mungkin sifatnya di dalam indoor ataupun outdoor. Kalau outdoor itu kan di panggung mungkin ada perasaan groginya juga lebih besar kalau ternyata audiensnya banyak. Atau bisa juga ketika kita maju kalau acaranya non formal, kita bisa selingi dengan awal-awal itu langsung setelah salam langsung ada door prize dulu juga nggak apa-apa. Menyapa-nyapa dulu terus door prize. Itu juga kalau bagi saya mengurangi rasa grogi. Terus gini, kalau kita masih tetap grogi juga, kalau kita berpasangan, mungkin kita bisa langsung, kalau saya itu biasanya mulai bertanya-tanya ke pasangan MC kita. Itu tuh untuk sebenarnya saya sedang mengurangi rasa grogi saya. Terus kalau mungkin latihan-latihan di rumah, kalau saya itu biasanya sering menghadap kaca, saya sering MC sendiri sambil lihat ekspresi saya, sambil saya lihat ekspresi saya ketika ngomong ini gimana dan sebagainya. Itu ternyata juga mengurangi grogi. Sama sering itu kadang untuk sama anak-anak saya juga. Itu kadang untuk sama teman-teman. Itu untuk saya semakin biar sering dilihat orang supaya grogi itu semakin hilang. Itu Bu. Ya, demikian tadi cara menghilangkan rasa grogi, demam panggung. Jawaban dari Bu cukup wow gitu ya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta. Monggo mungkin Bu bisa mengambil kesimpulan dari presentasi kali ini. Oke, baik Bu Yekti. Jadi intinya untuk hari ini kita adalah bahwa setiap guru, pertama kita mesti memang melaksanakan tanggung jawab kita sesuai dengan beberapa skill yang harus kita miliki. Yang kedua, seorang guru itu menurut saya tidak hanya melulu mengajar, tetapi dia harus mengembangkan potensinya. Ada skill yang harus dia kembangkan supaya
mengajarnya itu lebih berkembang dan siswa-siswinya menjadi orang yang kreatif. Yang ketiga, potensi itu kalau bagi saya bukan hanya MC sebenarnya. Silahkan Bapak Ibu mengembangkan potensi apapun yang itu untuk kemajuan Bapak Ibu semua, yang penting konsisten. Jadi kalau saya lebih, marilah para Bapak Ibu guru di Indonesia maju bersama sesuai dengan potensi yang kita punyai. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih Bu Maah yang sudah menampilkan guru plus MC, kenapa tidak, dengan sangat baik. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Bu Maah adalah bahwa kita sebagai guru itu harus menggali terus potensi yang kita miliki, dan kita juga harus punya keterampilan lain selain keterampilan mengajar. Sekian presentasi dari kami, dari Bu Aa. Kami, waktu saya kembalikan kepada host. Monggo Bu Marwanti. Baik, terima kasih pada moderator Ibu Yekti dan presenter kita Ibu AA. Demikian Bapak Ibu, kita sudah belajar banyak pada hari ini, pada materi ini, semoga bermanfaat. Kita tutup sesi ini pada pukul 9. Mari kita akhiri dengan doa bagi yang beragama Islam dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya ada salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.